Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya Jamichael Daniel Damanik, NIM 170403-15 akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Untuk referensi yang saya ambil, yang pertama itu dari Nurul Aisyah dan kawan-kawan tahun 2013 mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode rasio keuangan dan metode economic value added. Lalu ada dari Mas Nuripa tahun 2018 mengenai analisis rasio likuiditas sebagai alat penilaian untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan pada PT Prodia Widya Husada dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian dari Safriyadi Pohan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Lalu dari Cici Ratnasari tahun 2013 mengenai pengukuran kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan dan economic value added, yaitu studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur. Lalu yang terakhir ada dari Muklisin Riyadi tahun 2016 yang saya peroleh dari website kajianpustaka.com mengenai pengertian pengukuran dan penilaian kinerja keuangan. Untuk topik pembahasan ada 6. Yang pertama itu pengertian pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, metode pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Keempat, kriteria kinerja keuangan perusahaan. 5, contoh kasus pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Dan yang keenam, dari contoh kasus tersebut, bagaimana cara mengatasi kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Yang pertama, mengenai pengertian pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Nah, pengertian pengukuran kinerja keuangan perusahaan ialah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajiban terhadap para pihak yang berkepentingan, khususnya pemegang saham, serta untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua mengenai tujuan daripada pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Lalu yang kedua ada mengetahui tingkat solvabilitas atau menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Lalu yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai metode pengukuran kinerja keuangan perusahaan ada 2. Pertama itu rasio keuangan, yang kedua economic value added. Untuk rasio keuangan sendiri yaitu metode perhitungan atau interpretasi rasio keuangan untuk nilai kinerja dan status suatu perusahaan. Nah, analisis keuangan ini menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba rugi satu dengan yang lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisi pada saat itu. Kemudian ada economic value added, yaitu suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis tahun bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. Nah, EVA sendiri mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari keseluruhan modal, termasuk modal ekuitas yang telah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa menggunakan beban atau modal ekuitas. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai analisis rasio keuangan, yaitu rasio keuangan sendiri adalah suatu alat analisis keuangan yang digunakan untuk perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya berdasarkan perbandingan keuangan yang ada pada pos laporan keuangan, seperti laporan neraca, aliran kas, atau cash flow, dan juga laporan laba rugi. Untuk jenisnya sendiri, rasio keuangan itu yang pertama ada rasio likuiditas. Ya, ini rasio ini menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas ada beberapa. Yang pertama ada current ratio, yang rumusnya current ratio sama dengan aktif lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian ada quick ratio yang rumusnya aktif lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar lalu dikali 100%. Kemudian ada cash ratio yang rumusnya kas ditambah setara kas
ditambahkan terlebih dahulu, kemudian dikurangkan utang lancar, lalu dikali 100%. Lalu rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Ada beberapa rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, untuk jenisnya ada total debt to total asset ratio yang rumusnya total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian ada debt to equity ratio yang rumusnya total utang dibagi modal dikali 100%. Lalu rasio yang ketiga ada rasio rentabilitas. Ya, ini rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapat keuntungan atau laba. Nah, rasio rentabilitas dibagi beberapa lagi, yaitu ada profit margin yang rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Lalu ada gross profit margin yang rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang selanjutnya itu ada perputaran aktiva tetap. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah penjualan dibagi aktiva tetap. Lalu ada perputaran total aktiva yang rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Nah, metode yang kedua yaitu Economic Value Added atau EVA. Economic Value Added ini merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. Ada beberapa yang harus dilakukan dalam perhitungan Economic Value Added. Yang pertama, menghitung laba bersih setelah pajak, yaitu NOPAT. Kemudian, menghitung modal yang diinvestasikan, yaitu total capital. Lalu ada tentukan sebuah biaya modal atau WACC. Dan lalu menghitung EVA, yaitu NOPAT dikurang WACC dalam persen. Secara sederhana, perhitungan EVA yang pertama itu penjualan bersih dikurang biaya operasi, maka diperoleh laba operasi, yaitu pendapatan sebelum bunga dan pajak. Lalu ada laba operasi, yaitu pendapatan sebelum bunga dan pajak, dikurang pajak, maka diperoleh laba operasi bersih sesudah pajak. Dan kemudian yang ketiga, laba operasi bersih sesudah pajak, dikurang biaya modal yang diinvestasikan dikali biaya modal dikurang EVA. Nah, secara singkat rumusnya adalah EVA sama dengan laba operasi setelah pajak kurang total biaya modal sendiri dari seluruh modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Lalu untuk rumus NOPAT sendiri ada laba ataupun rugi usaha dikurang pajak. Oke, yang selanjutnya itu dari yang sudah saya jelaskan tadi ada beberapa rumus yang digunakan dalam economic value added. Yang pertama menentukan biaya modal hutang atau cost of debt. Yang rumusnya sebagai berikut. Dengan keterangan K itu merupakan biaya utang setelah pajak, kemudian KD itu biaya utang sebelum pajak, dan T itu tarif pajaknya. Lalu kita menentukan biaya modal saham, cost of equity, yang rumusnya sebagai berikut. Dengan keterangan KC merupakan biaya modal saham, DI merupakan dividen yang dibayarkan, lalu PO atau P0 adalah harga pasar saham periode sekarang, G merupakan tingkat pertumbuhan dividen, DPR atau dividen payout ratio yang diperoleh dengan rumus dividen per lembar saham atau DPS per laba per lembar saham atau EPS. Lalu yang ketiga menentukan struktur pemodalan yang rumusnya sebagai berikut, yaitu komposisi modal utang sama dengan total utang dibagi total hutang dan ekuitas dikali 100%. Lalu ada komposisi modal ekuitas, yaitu total ekuitas per total hutang dan ekuitas dikali 100%. Lalu yang keempat, menentukan biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, yaitu WACC, yang rumusnya sebagai berikut. Lalu yang akhir, dihitunglah EVA dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk kriteria kinerja keuangan. Nah, kriteria kinerja keuangan yang baik dan buruk suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau kriteria yang baik itu perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Sementara kebalikannya, kalau kriteria buruk, perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Lalu yang kedua, perusahaan mampu membayar semua kewajiban finansial jika kriterianya baik. Dan untuk kriteria buruk, perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban finansial. Kemudian yang ketiga, perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan kalau dia baik. Tapi kalau dia tidak baik ataupun buruk, perusahaan mengalami kerugian. Dan yang keempat dan yang terakhir, yaitu perusahaan efektif dalam mengelola sumber daya jika baik. Maka kalau jika buruk, tidak mampu memanfaatkan sumber daya dengan efektif. Dari metode economic value added juga ada kriteria,
Yang pertama, kriterianya jika EVA lebih besar daripada 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Jika EVA sama dengan 0, artinya menunjukkan posisi impas perusahaan. Kemudian yang ketiga, jika EVA lebih kecil daripada 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar dari laba operasi setelah pajak yang diperolehnya. Nah, dengan demikian, kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Lalu yang kelima akan membahas mengenai contoh kasus, yaitu analisis rasio keuangan pada PT Kolopark Indonesia. Dengan data sebagai berikut, ada data neraca, ada data laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Langsung saja kita bahas. Untuk kasus yang pertama ini, kita hitung rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, yaitu rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, di tahun 2010 diperoleh current ratio 184,54%, di tahun 2011 diperoleh 191,34%. Nah, biasanya current ratio yang rendah akan dianggap memperlihatkan terjadinya masalah dalam likuidasi. Baliknya, current ratio yang sangat tinggi justru kurang bagus, sebab hal tersebut memperlihatkan banyaknya dana yang menganggur, yang kedepannya bisa mengurangi kemampuan laba perusahaan. Lalu kita hitung current ratio-nya dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar dikali 100%. Nah, di tahun 2010 diperoleh 117,77%, di tahun 2011 diperoleh 120,76%. Nah, pada rasio ini, rasio memperlihatkan kemampuan aktif lancar yang begitu likuid dan dapat menutupi hutang lancar. Dengan quick ratio semakin besar, maka akan semakin baik. Juga kondisi perusahaan tersebut semakin baik. Tapi jika quick ratio mempunyai perbandingan 1:1 atau 100%, maka perusahaan tersebut dianggap kurang baik. Lalu kita menghitung rasio solvabilitas. Yang pertama, total debt to capital assets, yaitu di tahun 2010, yaitu 51,51%, dan 2009, 47,395%. Tentunya kelikuiditas sebuah perusahaan tidak bisa ditentukan oleh solvabilitas perusahaan tersebut. Namun perusahaan yang belum mengalami solvib ataupun liquid, begitupun sebaliknya. Lanjut ke rasio rentabilitas, kita menghitung gross profit margin, rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%, di mana tahun 2010 diperoleh 12,003%, tahun 2009 diperoleh 15,214%. Lalu kita hitung net profit margin, yaitu rumusnya laba setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, di tahun 2010 diperoleh 5,506%, lalu tahun 2009 diperoleh 6,9%. Nah, selanjutnya kita menghitung biaya modal hutang atau KD bintang, yang rumusnya KD dikurang 1 kurang T. Mana KD bintang ini biaya modal utang setelah pajak, KD ini biaya modal utang sebelum pajak. Nah, T-nya sendiri ada tarif pajaknya. Oke, setelah kita input semua data ke rumus itu, diperoleh beban bunga tahun 2009 53.449.204.212. Kemudian tahun 2010 20.716.334.764. Lalu tahun 2011 13.172.498. Nah, kemudian ada diperoleh juga jumlah hutang sebagai berikut, dan nanti sampai akhirnya diperoleh nilai KD bintang yang untuk tahun 2009 8,49%, tahun 2010 12,01%, tahun 2011 3,90%. Nah, biaya modal hutang pada tahun 2009 sebesar 80%, 12,1, dan 2011 3,90%, menunjukkan komposisi biaya modal hutang yang tepat dalam komposisi modal perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya modal tertimbang atau EOCC secara keseluruhan. Nah, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode EVA yang ada di kasus pada PT Kalbe Farma yang terdaftar juga di Bursa Efek pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Yang pertama, kita melakukan perhitungan biaya modal saham (KS) dengan rumus yang sudah diberitahu tadi, yaitu dividen dibagi harga per lembar saham ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Nah,
Setelah dihitung, maka diperoleh sebagai berikut. Hasilnya di tabel 9, nilai KS-nya itu di tahun 2009 ada 21,19%, di tahun 2010 20,26%, dan 2011 itu 12,87%. Nah, selain itu kita juga menghitung nilai daripada B, atau B ini adalah flowback ratio, yang rumusnya 1 dikurang dividen per lembar saham dibagi juga EPS atau earning per share. Nah, diperoleh juga nilai B untuk tahun 2009 0,87, 2010 0,81, 2011 0,55. Oke, kemudian kita juga mencari nilai G dan sebagainya. Setelah diperoleh hasilnya, maka diperolehlah kesimpulan bahwa biaya modal saham selama 3 tahun berturut-turut mengalami naik turun. Ini dapat dilihat pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dilihat dari nilai ROE-nya dan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan dividen yang akibatnya pada kenaikan biaya modal saham perusahaan. Bila dibandingkan tahun 2009 dan tahun 2011 mengalami penurunan, tetapi dilihat dari rata-rata modal tetap mengalami kenaikan juga. Lalu juga selanjutnya dilakukan perhitungan struktur modal yang terdapat pada tabel 10. Ya, terdapat jenis modelnya, struktur modelnya dengan nilai sebagai berikut, kemudian proporsi struktur modelnya dengan nilai sebagai berikut. Lalu setelah itu diperoleh, maka dilakukan perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC ya, yang rumusnya sebagai berikut. Nah, setelah diinput rumusnya, maka diperoleh data pada tabel 11 dengan nilai WACC pada tahun 2009 sebesar 0,2085, tahun 2010 0,2009, tahun 2011 0,1270. Nah, hal itu menunjukkan biaya modal rata-rata tertimbang selama kurun waktu 3 tahun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Biaya modal rata-rata tertimbang tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 20,85%. Lanjut kita setelah memperoleh nilai WACC, kita lakukan perhitungan Economic Value Added yang rumusnya NOPAT atau NOPAT dikurang WACC dikali total capital TC. Ya. Setelah kita input rumusnya, diperoleh masing-masing untuk tahun 2009 diperoleh nilai untuk biaya modal tertimbang itu 923, 198, 980, 569 miliar. Untuk di tahun 2010 1.102.470.219.027. Kemudian tahun 2011 yaitu 843.783.629.209. Nah, dari hal tersebut diperoleh EVA pada tahun 2009, EVA sebesar 126.468.135.979. Hingga pada tahun 2010 perusahaan mampu meningkatkan kembali nilai EVA sebesar 241.328.749.355. Namun perusahaan mampu meningkatkan kembali nilai EVA secara signifikan pada tahun 2011, yaitu sebesar 679.173.191.083. Nah, nilai EVA ini dijadikan sebagai tolak ukur apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada pemegang saham atau tidak. Baik, kemudian selanjutnya dari hasil analisis tersebut maka disimpulkan atau dikonklusikan sebuah cara untuk mengatasi kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Yang pertama itu memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal. Yang kedua, memperoleh pengembalian atau return yang lebih tinggi dari biaya modal atas investasi baru. Lalu sebaliknya, perusahaan juga meningkatkan nilai current ratio dengan meningkatkan aset lancar dan menurunkan kewajiban jangka pendek. Lalu selanjutnya, perusahaan mengurangi jumlah utang seperti utang bank dan sebagainya. Lalu yang terakhir, perusahaan meningkatkan jumlah kas dan jumlah kas dan juga bank agar kas ratio juga meningkat. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih.